You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Bos Ducati balas sikap Bagnaia yang sangat menuntut sementara Marc Marquez dibebaskan untuk menggila. Manajer olahraga tim Ducati Corse, Davide Tardozzi, mengakui sedang memiliki masalah dengan Francesco Bagnaia. Francesco Bagnaia nyatanya masih dipusingkan dengan setelan motor yang dianggap belum sesuai sampai seri keempat MotoGP 2025. Bagnaia untuk kesekian kalinya harus melihat kejayaan yang dicatatkan oleh rekan setimnya, Marc Marquez. Secara keseluruhan dalam sesi untuk mencari putaran tercepat, Bagnaia baru sekali lebih baik daripada Marquez. Momen tersebut terjadi pada sesi latihan MotoGP Qatar 2025. Saat itu keunggulan Bagnaia pun sangat tipis atas Marquez, yakni dengan selisih 0,022 detik saja. Selebihnya, Marquez selalu unggul dominan atas Bagnaia dalam hal kecepatan. Tardozzi mengakui sulit untuk menemukan solusi untuk kesulitan Pecco dalam waktu dekat. Orang nomor 3 di garasi Ducati itu menyebut bahwa hal tersebut menjadi masalah bagi timnya Francesco Bagnaia. Dia menyebut Bagnaia bukan merupakan pembalap yang mau beradaptasi dengan motornya jika tidak sesuai dengan gaya membalap. Maka dari itu, Ducati harus memberikan setelan motor yang tepat kepada Bagnaia. Tergantung pada kami untuk memberinya motor yang tepat, kata Tardozzi kepada Tente Sports dilansir via Corse di Moto. Pecco sangat menuntut soal setup. Dia bukan orang yang mau berada di belakang stang motor yang tidak sesuai dengan gaya berkendaranya. Ini menjadi masalah bagi timnya, ujar Tardozzi. Tardozzi kemudian membalas sikap dari sang pembalap dengan menyarankan Bagnaia sendiri harus bisa mengatasi masalahnya. Kami masih memiliki masalah dengannya, dengan keseimbangan motor, dengan tangki yang kecil, kata Tardozzi. Hal itu menimbulkan beberapa masalah. Sudah seperti itu sejak mereka memperkenalkan balapan sprint. Tetapi Pecco harus berpikir bahwa dia adalah seorang juara, dia harus mengatasi masalahnya, tutur Tardozzi. Itu adalah sesuatu yang harus kami kerjakan bersamanya. Tidak memikirkan masalah, tetapi mengelolanya. Ducati EP25 memiliki banyak kelebihan. Dia harus memanfaatkannya, ujar Tardozzi. Sementara itu, Tardozzi menjelaskan bahwa Ducati memberikan kebebasan penuh untuk Marc Marquez. Marc tahu bahwa dia harus memenangi kejuaraan. Pertama, biarkan dia menang, kemudian biarkan dia melakukan apa yang diinginkan, kata Tardozzi. Saya pikir kami memiliki dua pembalap hebat dan kami sangat senang saat ini. Marc hari ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia berkembang dari tahun ke tahun dan akan menakutkan untuk 4 atau 5 tahun ke depan, ujar Tardozzi. Sementara itu, pimpin klasemen pakai Ducati mantan musuh Marc Marquez bilang begini. Marc Marquez menunjukkan tajinya bersama Ducati Lenovo di MotoGP Qatar yang berlangsung di sirkuit Lusail, Doha, pekan lalu. Tampil sempurna membuatnya jadi pemimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Awalnya Marc Marquez tidak diunggulkan di lintasan malam hari itu, karena sepanjang karirnya baru 2 kali dia podium, itu pun saat masih di Moto2 dan MotoGP bersama Repsol Honda. Bahkan MM93 menyebut Lusail, Doha sebagai sirkuit hitam buat dirinya. Namun di atas Ducati Desmosedici EP25 dia menunjukkan jam terbangnya dengan mengantongi poin sempurna. Si semut Cervera itu menjadi yang tercepat mulai latihan bebas pertama, atau FP1, meraih pole position saat kualifikasi, hingga menjadi yang tercepat saat balapan singkat alias sprint race, dan menjuarai balapan utama. Alhasil MM93 meraup banyak poin tambahan di Qatar setelah gagal menyelesaikan balapan utama di MotoGP Amerika Serikat, akibat crash. Berkat pencapaian sang kakak, Alex yang awalnya berada di puncak klasemen merosot ke posisi 2 dengan selisih 17 poin. Performa Marc Marquez yang meningkat di lintasan gurun pasir tersebut menjadi sorotan sejumlah pihak, salah satunya mantan musuhnya, yaitu Pol Espargaro yang kini menjadi pembalap wildcard. Pol Espargaro dan Baby Alien sudah menjadi rival sejak kecil, pertama dalam balapan di sekitar sirkuit Catalunya beberapa tahun silam, hingga keduanya berkarir di Grand Prix. Bahkan adik Aleix Espargaro itu pernah menjadi rekan satu tim di Repsol Honda,
pada 2020 dan mereka berdua tetap bersaing untuk mendapatkan hasil terbaik. Adapun saat ini karir MM93 jauh lebih moncer daripada dirinya, dan Pol Espargaro kerap memerhatikan performa mantan rivalnya tersebut. Salah satunya ketika tampil di MotoGP Qatar pekan kemarin. Berbicara tentang Marc, dia senang, jelas gembira. Dia mengendalikan balapan jauh lebih baik daripada yang dia lakukan di Austin, ujar Pol Espargaro, dikutip Motosan S, Jumat 18 April 2025. Menurut mantan pembalap wildcard KTM itu, Marc Marquez terlihat lebih tenang dan lebih teratur dari sejak mulai latihan bebas, hingga balapan utama, karena belajar dari kesalahannya di Amerika Serikat. Mungkin karena apa yang terjadi di Amerika. Dia mengendalikan bagian tengah dan akhir balapan lebih baik, dengan kendali yang hebat dan mengambil setiap bagian dengan langkahnya, tuturnya. Sementara itu, pujian Marquez dan Bagnaia beri efek ke tim Tech 3 walau podium finales dibatalkan. Pujian diberikan oleh dua pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia terhadap kecepatan motor KTM dalam balapan MotoGP Qatar 2025. Marquez dan Bagnaia sama-sama sempat diasapi oleh pembalap Red Bull KTM Tech 3, Maverick Vinales. Vinales bahkan juga sempat memimpin balapan walau akhirnya harus sirna saat balapan menyisakan 6 putaran karena kesalahan setelah melebar di tikungan. Sayangnya, podium kedua Vinales digagalkan karena dianggap telah melanggar tekanan ban. Top Gun akhirnya dikenai sanksi penalti 16 detik yang membuatnya hanya finish di urutan ke-14. Meski begitu, Vinales yang sempat naik podium mendapatkan pujian dari Marquez dan Bagnaia. "Sial, motor Anda sangat cepat di lintasan lurus, luar biasa. Start Anda juga luar biasa," ujar Marquez kepada Vinales. Bagnaia juga kagum dengan mengatakan, "Turbulensi sangat buruk ketika Anda berkendara di belakang KTM," ujarnya. Marquez kembali menanyakan kepada Vinales yang terlihat lebih baik. "Anda bisa menyalip lebih baik dengan motor ini, bukan?" ujar Marquez. Sementara Vinales menjawab dengan tidak membantah ucapan Marquez, KTM 2 kali lebih cepat, juga sangat stabil saat mengerem. Pujian dari dua juara dunia MotoGP itu membuat bos Tech 3 yakni Hervé Poncharal juga merasa terkejut dan kagum. "Saya kagum mendengar kata-kata pujian dari Marc dan Pecco, karena mereka adalah dua pembalap yang paling sukses di lintasan," kata Poncharal, dilansir dari GP1. "Mereka mengendarai motor terbaik, namun mereka masih berbicara sangat positif tentang KTM. Mereka, Marquez dan Bagnaia, juga kagum dengan betapa cepatnya Maverick bisa membuka gas dengan kecepatan penuh. Namun yang paling mengejutkan mereka adalah mesin kami," ujar bos tim asal Prancis tersebut. Poncharal menyebut pujian tersebut memberikan efek terhadap kepercayaan diri untuk KTM yang tengah lesu. Pasalnya, dua pembalap dari tim pabrikan KTM yakni Pedro Acosta dan Brad Binder masih belum bertaji sampai seri keempat MotoGP 2025. "Saya rasa KTM memiliki mesin yang paling kuat saat ini. Kontrol peluncuran kami juga bekerja dengan baik," ucap Poncharal. "Hal ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Dan fakta bahwa KTM RC16 menciptakan turbulensi yang kuat juga memiliki keuntungan karena mengganggu pembalap di belakang Anda," ujar Poncharal. Sementara itu, Ducati PD, Marc Marquez bisa juara dunia MotoGP 2025. Marc Marquez awali debut manis bersama Ducati, 3 kali jadi kampiun di gelaran MotoGP 2025. Bos Ducati, Davide Tardozzi PD Marquez bisa jadi juara dunia. Marc Marquez menangi MotoGP Thailand 2025, MotoGP Argentina, dan MotoGP Qatar. Marquez gagal di MotoGP AS karena terjatuh. Marc Marquez masih puncaki klasemen MotoGP 2025. Dirinya kumpulkan 123 poin, unggul 17 poin dari pesaing terdekatnya, yang juga adiknya sendiri, Alex Marquez. Bos Ducati, Davide Tardozzi tanpa keraguan sebut The Baby Alien adalah calon kuat kampiun dunia MotoGP 2025. "Itu bisa terjadi," tegasnya dilansir dari Crash. "Namun saya rasa, Francesco Bagnaia bisa punya kesempatan. Meski, Marquez lebih matang," tambahnya. Tardozzi menjelaskan, Marc Marquez terus dalam kepercayaan diri yang tinggi. Marquez nyaman betul dengan motornya. Marquez tahu harus memenangkan gelar dan fokusnya penuh untuk mencapainya. "Dia sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya, mungkin bisa terus sampai 4 atau 5 tahun ke depan," tutupnya. MotoGP 2025 akan kembali berlangsung di Jerez pada 27 April.